Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau bergabung untuk menonton video presentasi ini dengan mata kuliah E-Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Reni Aryani Eskom MSI. Perkenalkan, saya Asir Manjaya sebagai moderator pada presentasi kelompok satu hari ini dengan topik mengenai discussion question mata kuliah E-Bisnis. Nah, kali ini kami akan memberikan jawaban discussion question tersebut dari buku strategis for a Business Creativity Creating Value Talk Electronic and Mobile Commerce edisi ketiga karya Taufik Jelasi, Albert Enders, dan Francisco Martinez Lopez. Namun, di sini saya tidak sendiri bersama rekan-rekan saya, kelompok satu, yaitu ada Muhammad Alvarez, Ammar As'ad Nabilah, Erik Berlian, saya sendiri Asir Manjaya, dan Ahmad Nadori. Selanjutnya, nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan ada tiga bagian bab, yaitu bab 12, 13, dan 14. Nah, untuk yang pertama yaitu bab 12 dengan slide peran operator jaringan seluler dalam e-commerce seluler yang akan disampaikan oleh Ammar Saad Nabila. Baik, eh, peran operator jaringan seluler dalam e-commerce seluler merupakan operator jaringan seluler atau MNO, memiliki peran penting dalam ekosistem e-commerce seluler. Mereka menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk konektivitas internet yang memungkinkan pengguna untuk mengakses platform e-commerce kapan saja dan di mana saja. Berikut ini adalah aspek penting dari peran mereka, yaitu yang pertama ada konektivitas dan aksesibilitas, yang kedua kecepatan dan kualitas layanan, yang ketiga inovasi dalam pembayaran mobile, yang keempat pemasaran dan penargetan, dan yang terakhir yaitu keamanan dan kepercayaan. Selanjutnya ada keuntungan mobile e-commerce. Kali ini kami mengambil contoh yaitu GoPay. GoPay bukan hanya sekedar layanan pembayaran digital, tetapi sebuah ekosistem yang mendukung transaksi dan layanan e-commerce secara komprehensif, memberikan berbagai keuntungan yang signifikan bagi pengguna dan pelaku bisnis, yaitu kemudahan transaksi, personalisasi dan loyalitas pengguna, infrastruktur dan ubiquitas, efisiensi, dan pertumbuhan bisnis. Sebagai contoh yang kedua, kami mengambil teknologi nirkabel dalam CRM, yaitu Telkomsel. Telkomsel adalah sebuah penyedia layanan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memanfaatkan teknologi nirkabel untuk pengelolaan hubungan dengan pelanggan melalui berbagai saluran digital seperti aplikasi mobile, pesan teks, dan layanan berbasis internet. Telkomsel menggunakan teknologi ini untuk menawarkan layanan yang lebih personal dan responsif kepada pelanggan seperti layanan personal, komunikasi real time, program loyalitas, dan penawaran khusus. Teknologi nirkabel di industri retail, Telkomsel memiliki dampak yang signifikan terhadap pemain lama seperti Telkomsel dalam industri telekomunikasi. Berikut adalah pengaruh utamanya, yaitu ada yang pertama, pengaruh pada 5 kekuatan Porter, dampak pada rantai nilai, peluang diferensiasi, dan tantangan. Baik, akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ammar Asad Nabila. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Muhammad Alvarez. Baiklah, tantangan mobile e-commerce dan strategi perusahaan. Perusahaan saat ini mengelola tantangan dalam e-commerce mobile dengan fokus pada dua area utama, membangun kepercayaan pengguna dan meningkatkan kemudahan penggunaan usability platform mobile. Berikut adalah cara perusahaan mengatasi tantangan tersebut. Meningkatkan kemudahan penggunaan platform mobile, yaitu optimasi untuk perangkat mobile, menyederhanakan navigasi, mengurangi kompleksitas input pengguna, menjamin interaksi pengguna yang lancar, dan terakhir menghindari jalan buntu. Yang kedua ada
membangun kepercayaan pengguna pada e-commerce mobile, yaitu meningkatkan familiaritas dan reputasi merek, transparansi dan sertifikasi pihak ketiga, perbaikan berkelanjutan, audit eksternal dan pemantauan. Selanjutnya, roadmap strategi formulasi e-bisnis Unilever Indonesia akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Narori. Roadmap strategi formulasi e-bisnis. Ya, kami beri contoh Unilever Indonesia. Roadmap vision, contoh Unilever memimpin transformasi digital dalam industri FMCG Indonesia dengan menjangkau konsumen melalui platform digital dan menciptakan masa depan berkelanjutan. Selanjutnya objektif eh, di Unilever jangka pendek meningkatkan kontribusi e-commerce hingga 25% dalam 2 tahun. Eh, Jangka panjangnya menjadi pemimpin pasar digital FMCG Indonesia dengan pertumbuhan penjualan online 2 digit setiap tahun. Di value creation, eh, contoh Unilevernya produk inovatif, bundle promosi dan produk eksklusif online. Kemudian kemudahan akses situs web dan toko resmi di marketplace. Pengalaman pelanggan, AI dan big data untuk rekomendasi personal. Selanjutnya roadmap target segmen. Target segmennya kok target segmen Unilever yaitu keluarga urban, generasi milenial dan Gen Z, dan pasar daerah dengan dukungan mitra logistik lokal. Next, roadmap selanjutnya yaitu privasi, ethical, and legal issue. Keamanan data, teknologi dan enkripsi untuk melindungi pelanggan, punya kepatuhan regulasi itu patuhi UU PDP dan hukum e-commerce Indonesia dan juga etika pemasaran, izin penggunaan dan data pelanggan. Roadmap selanjutnya adalah external partner. External partner Unilever adalah platform marketplace yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada dan mitra logistiknya JNE, GoSense, Great Express, tentunya penyedia teknologi yaitu cloud dan big data analytics, tentunya influencernya micro influencer untuk pendekatan personal. Roadmap selanjutnya organization model, e-commerce team, pengelola toko online, analisis data dan mitra marketplace. Ini digital marketing team fokus pada kampanye digital. Hanya omni channel team yaitu integrasi penjualan fisik dan digital. Roadmap selanjutnya ada revenue cost model. Di level pendapatannya dari penjualan melalui marketplace dan kolaborasi promosi. Nya biayanya dari investasi teknologi, kampanye digital dan logistik. Selanjutnya strategi alignment. Keberlanjutan, dorongan produk ramah lingkungan dan hemat plastik. Efisiensi operasionalnya itu optimal rantai pasok dan dengan teknologi. Ini pengalaman pelanggan. Nah, integrasi saluran fisik dan digital untuk pengalaman belanja konsisten. Next. Nah, tantangan perusahaan tradisional saat beralih dari brick to click. Resisten, pertama, resistensi terhadap perubahan, hambatan budaya dan kurangnya keahlian teknis, dan kekhawatiran terhadap gangguan pada penjualan fisik. Sebenarnya infrastruktur teknologi, tantangan integrasi sistem lama, skalabilitas dan resiko keamanan data, rantai pasok dan logistik. Pengalaman pelanggan, personalisasi loyalitas merek dan integrasi omnichannel, rantai pasok dan logistik, koordinasi dan pengiriman cepat dan manajemen retur yang rumit, persaingan dan dinamika pasar.
bersaing dengan platform besar dan menjaga harga kompetitif dan biaya pemasaran. Penyelarasan strategi, menjelaskan strategi digital dengan tujuan bisnis dan pengukuran ROI. Selanjutnya masalah hukum dan kepatuhan. Itu ada isu pajak, privasi data, dan pelindungan konsumen. Terakhir adalah investasi finansial. Itu model awal untuk infrastruktur dan pemasaran digital. Saya kembalikan ke Asirman. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Nadori. Selanjutnya, kita akan beralih ke next. Ya. Nah, ini adalah bagian dari chapter 13 atau bab 13. Nah, ini akan dijelaskan oleh Saudara Erik Berlian. Baik, terima kasih moderator. Roadmap strategi Formula E bisnis layanan cetak kostum online. Roadmapnya terdiri dari 9 tahap. Yang pertama adalah vision, memimpin transformasi digital dalam industri FMCG Indonesia dengan menjangkau konsumen melalui platform digital dan menciptakan masa depan berkelanjutan. Yang kedua, objektif, mencapai pendapatan sebesar 1 juta di tahun pertama. Kedua, mendapatkan 50.000 pelanggan aktif dalam 2 tahun pertama. Ketiga, meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan hingga 90%. Ketiga, value creation, menyediakan layanan cetak kaos kostum dengan kualitas premium, harga yang kompetitif, bahan ramah lingkungan, dan proses desain yang mudah diakses melalui platform digital. Keempat, target segmen. Target segmen terdiri dari dua, yang pertama utama dan sekunder. Yang utama adalah individu kreatif seperti desainer independen, komunitas, dan usaha kecil. Yang kedua, sekunder, organisasi atau perusahaan yang membutuhkan merchandise khusus untuk acara atau branding. Selanjutnya, kelima, privacy, ethical, and legal issue. Melindungi data pribadi pelanggan dengan sistem keamanan berbasis enkripsi. Mematuhi hak cipta terkait desain yang diunggah oleh pelanggan. Ketika menggunakan bahan baku yang bersertifikat ramah lingkungan dan menjunjung tinggi praktik tenaga kerja yang adil. Keenam, external partners. Bermitra dengan pemasok bahan yang ramah lingkungan, tetapi mempertahankan proses produksi, pencetakan, dan pengemasan di dalam perusahaan untuk memastikan kontrol kualitas dan efisiensi operasional. Ketujuh, organization model. Menggunakan struktur organisasi datar dengan tim kecil yang terfokus, terdiri dari desainer, pengembang teknologi, dan tim layanan pelanggan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dan kolaborasi antar departemen. Yang kedelapan, revenue cost model. Terdiri dari dua, pertama pendapatan, yaitu biaya kostumisasi, desain, diskon untuk pesanan besar atau bulk orders, biaya tambahan untuk pengiriman ekspres. Kedua, biaya investasi awal dalam teknologi cetak dan pengembangan situs web, biaya pemasaran digital untuk meningkatkan akuisisi pelanggan, biaya bahan baku seperti kain dan tinta yang ramah lingkungan. Kesembilan, strategi alignment, mengintegrasikan layanan online dengan kehadiran fisik melalui toko pop-up di acara besar seperti pameran kreatif atau festival komunitas. Memanfaatkan toko pop-up untuk promosi langsung dan memberikan pengalaman fisik kepada pelanggan yang ingin melihat contoh produk. Next. Evaluasi kritis terhadap 3 aspek harga untuk barang yang dijual. Yang pertama, harga sama online dan offline. Kelebihan, meningkatkan citra merek seperti transparan dan terpercaya, mencegah potensi konflik harga antar kanal online dan offline. Kelemahannya adalah tidak memanfaatkan ekspektasi pelanggan yang seringkali menganggap harga online lebih murah karena efisiensi operasional. Kedua, bisa kalah bersaing dengan platform e-commerce lain yang menawarkan harga yang lebih kompetitif. Harga lebih rendah dari online. Kelebihannya adalah satu, menarik pelanggan baru
pangsa pasar dengan cepat. Kelemahannya, resiko erosi margin, keuntungan jika penjualan volume tinggi tidak seimbang dengan biaya operasional. Kedua, konflik potensi dengan toko fisik jika pelanggan merasa dirugikan. Dan yang terakhir, harga lebih tinggi daripada offline. Kelebihannya adalah menjamin margin keuntungan meskipun terdapat biaya tambahan. Kedua, membidik segmen pelanggan yang lebih menghargai kenyamanan daripada harga terendah. Kelemahannya adalah mengurangi daya tarik bagi pelanggan yang sensitif terhadap harga. Kedua, potensi. Baiklah, saya serahkan kepada moderator lagi. Baik, terima kasih kepada Saudara Erik Berlian atas penjelasannya. Next, kita masuk ke chapter 14. Selanjutnya, baik, di sini kita masuk ke mengenai posisi dalam matriks catalyst change. Nah, untuk menentukan posisi kita dalam matriks catalyst change ini, kita harus memperhatikan atau mempertimbangkan beberapa hal berikut, yaitu penilaian diri, umpan balik, dan tujuan pengembangan. Berdasarkan hal tersebut, dan juga berdasarkan inisiatif yang pernah saya lakukan, seperti mengkoordinasikan workshop, kemudian mengembangkan kurikulum pada pekerjaan yang saya tekuni, dan juga penelitian di bidang AI, yaitu ML, saya dapat dikategorikan sebagai catalyst for change. Hal ini dikarenakan saya aktif mendorong inovasi dengan mengadopsi teknologi baru dan memimpin beberapa proyek mata kuliah di kampus. Setelah berdiskusi bersama rekan-rekan saya, ada beberapa masukan dari rekan saya di area yang perlu saya tingkatkan, khususnya dalam kemampuan komunikasi dan pengaruh terhadap anggota tim dan pemangku kepentingan. Untuk itu, saya akan fokus pada penguatan kepemimpinan dan juga berupaya untuk menginspirasi tim agar lebih efektif dalam mendorong perubahan. Dengan demikian, posisi ini menjadi peluang bagi saya untuk terus belajar dan berkembang dalam memimpin perubahan yang berdampak. Baik, selanjutnya. Next, ya. Nah, selanjutnya mengenai materi ini akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Alvarez. Baiklah, pada slide ini, mengapa studi kasus membantu dalam mengembangkan strategi kreatif? Studi kasus dapat membantu kita mengembangkan strategi kreatif karena memberikan gambaran nyata tentang bagaimana suatu masalah dihadapi dan diselesaikan. Di sini ada case study belajar dari keberhasilan dan kegagalan. Contohnya, kesuksesan Gojek dalam memanfaatkan teknologi untuk mengintegrasi berbagai layanan transportasi, makanan, hingga pembayaran, memberikan pelajaran penting tentang pentingnya inovasi berbasis kebutuhan pelanggan. Yang kedua, ada masalah memberikan perspektif baru. Contohnya, studi tentang Coca-Cola yang memanfaatkan cerita emosional dalam iklan mereka menunjukkan bahwa pendekatan storytelling dapat diterapkan di banyak industri untuk membangun koneksi emosional dengan pelanggan. Berikutnya, ada menginspirasi adaptasi strategi. Contohnya, strategi pemasaran berbasis komunitas yang diterapkan oleh Nike dengan kampanye Just Do It dapat menginspirasi pelaku bisnis lokal untuk menciptakan komunitas pelanggan yang loyal melalui nilai-nilai bersama. Selanjutnya ada meningkatkan kemampuan analitis. Contohnya, studi kasus tentang bagaimana Tesla menggunakan pendekatan berbasis inovasi produk seperti mobil listrik untuk mendobrak pasar otomotif tradisional dapat mendorong pelaku usaha di industri lain untuk fokus pada diferensiasi produk. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Alvarez. Selanjutnya, baik, kita masuk mengenai keuntungan memahami masalah secara luas sebelum mendetail dan masalah yang mungkin timbul dengan pendekatan tersebut.
Nah, kita lihat dulu ke keuntungan memahami masalah secara luas. Nah, yang pertama itu dengan kita memahami masalah secara luas, kita akan mendapatkan kesadaran kontekstual. Dengan memahami secara luas tersebut, kita dapat mengidentifikasi hubungan antar elemen sehingga solusi yang kita cari berfokus pada akar masalah, bukan hanya gejalanya. Kemudian ada penyelesaian strategis, di mana pendekatan ini membantu memastikan solusi yang kita pilih itu mendukung tujuan jangka panjang organisasi. Kemudian selanjutnya adalah mengurangi titik buta. Dengan melihat gambaran besar, kita dapat mengungkap faktor tersembunyi yang berpotensi mempengaruhi hasil di masa depan. Selanjutnya, dari pendekatan, yaitu memahami masalah secara luas sebelum mendetail, akan menyebabkan beberapa masalah yang mungkin timbul. Yang pertama itu analisis berlebihan atau analisis paralysis. Nah, di mana di sini kita akan lama dalam mengambil sebuah keputusan dengan menunda pengambilan keputusan terutama dalam situasi mendesak. Selanjutnya adalah penggunaan sumber daya tidak efisien. Pendekatan ini memakan waktu, biaya, dan tenaga lebih besar yang bisa mengurangi alokasi sumber daya untuk implementasi. Kemudian selanjutnya adalah kehilangan fokus pada detail penting. Karena kita terlalu memikirkan masalah yang terlalu luas, sehingga kita hilang fokus pada detail yang seharusnya diperhatikan. Kemudian ada generalisasi berlebihan. Nah, solusi yang terlalu luas berisiko kurang relevan dan tidak menjawab kebutuhan yang spesifik. Jadi, memahami masalah secara luas memang penting, namun kita perlu juga menjaga keseimbangan agar tidak kehilangan fokus dan juga efisiensi. Baik, next. Baik, sudah terakhir akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ahmad Fares. Udah, baiklah. Pada slide ini kita membahas cara meningkatkan kedalaman analisis melalui konsep dan kerangka kerja. Pertama, memanfaatkan framework strategi e-bisnis secara komprehensif. Kedua, mengintegrasikan studi kasus sebagai pendalaman praktis. Ketiga, menggunakan kerangka nilai proses untuk analisis mendalam. Keempat, mengembangkan kreativitas dan kemampuan analitis. Kelima, melibatkan perspektif kritis untuk analisis lebih dalam. Keenam, memanfaatkan roadmap strategi untuk implementasi. Ketujuh, mengoptimalkan interaksi dengan stakeholder. Kelapan, menggunakan teknologi baru sebagai alat strategis. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Alvarez. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman yang telah menyimak video presentasi kami tentang discussion question dari buku Strategi Skor Bisnis edisi ketiga karya Taufik Kilasi, Albert Enders, dan juga Francisco J. Martinez Lopez. Kami dari kelompok satu berharap materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman mengenai konsep dan strategi dalam e-bisnis. Apabila ada pertanyaan atau saran, kami sangat terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.